على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan mengenai sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin terakhir membahas seputar perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah salah satu kampung yang ada di tanah Syam. Paham ya? Kalau sekarang Syam ini meliputi mana saja kemarin yang kita lewati? Syam ini meliputi mana saja kemarin? Aba Mu'ad, Jordan, Suriah, Palestina, Lebanon, Lebanon. Paham ya? Nah, perang Mu'tah terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? Antum al-akh. Ayo na'am. Ayo, bulan apa? Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah bulan? Jumadil Akhir. Paham ya? Nah, Jumadil Akhirat, Jumadil Akhir sama. Kemudian perbandingan musuh dengan kaum muslimin yang berperang, perbandingannya berapa banding berapa, Bang? Berapa kaum muslimin, berapa musuhnya? Musuhnya 200.000 pasukan. 100.000 dari apa? Tentara Romawi. Yang 100.000 dari orang Nasara Arab. Paham ya? Totalnya 200.000. Paham ya? Kemudian dari kaum muslimin berapa? 3.000. Bayangkan, perbandingannya sangat jauh. Peperangannya sangat sengit di situ nanti ya. Nah, perang Mu'tah, perang besar-besaran, karena mengorbankan di situ nanti 3 pemimpin yang sangat mulia dan utama gugur dalam medan peperangan tersebut. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah. Ya kan? Zaid bin Harithah, na'am. Jadi 3.000 melawan 200.000, Masya Allah. Perbandingan yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari kekuatan dan juga dari jumlah jelas kalah gitu loh. Tapi ternyata nanti di akhir peperangan menang dengan seizin Allah Ta'ala. Bendera dipegang oleh Khalid bin Walid. Bendera akhirnya nanti apa? Dipegang oleh siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Masya Allah. Menangnya itu ya setelah peperangan berikutnya. Ini hanya pembukaan. Pembukaan untuk perang apa? Perang Romawi yang lebih besar lagi nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena setelah itu nanti ada peperangan yang besar lagi dan menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum hidakumullah. Siapa yang digelari dengan Dzuljannahain? Oh, sahabat yang digelari dengan Dzuljannahain, orang yang memiliki 2 sayap. Bentar dulu. Siapa yang digelari Dzuljannahain? Antum? Apa? Antum? Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa digelari dengan Dzuljannahain? Orang memiliki 2 sayap, kenapa? Kedua tangannya tertebas pedang. Allahu Akbar, perang. Kemudian barakallahu fikum, tangannya ditebas oleh musuh. Langsung bendera dipegang tangan kiri. Ternyata setelah tebas lagi, langsung beliau mendekat, merangkul tadi itu. Ditebas lagi, beliau meninggal dunia. Dijumpai dalam sejarah itu kurang lebihnya 90 luka. Ada luka tombak, luka pedang, luka panah. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Kita lanjutkan aja biar tambah jelas. Jadi peperangan yang kemarin dilakukan atau kemarin yang kita sebutkan, peperangan
Ghazwatul Mu'tah, peperangan sangat luar biasa, sampai-sampai Abdullah bin Abi Rawahah itu menyemangati mereka. Abdullah bin Rawahah menyemangati mereka agar enggak mundur. Karena pilihan mereka dua. Salah satu di antara dua perkara. Apa itu? Imma nasr wa imma syahadah. Imma pertolongan menang atau mati syahid. Paham ya? Nah, karena peperangan waktu itu beda dengan zaman sekarang ya. Senjatanya masih barakallahu fikum, senjata yang model lama, pedang, tombak, panah, sehingga berhadapan dekat-dekatan itu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan yang punya kitab. Karena ini pembahasan masalah sejarah peperangan ini menyemangati juga ya. Falamma kanu bitahumil balqa, ini tempat tahul balqa itu adalah qura min ardis Syam, ya, dari kampung-kampung yang ada tanah Syam. Laqau jumu'ar Rum, kaum muslimin berjumpa dengan sekumpulan tentara Romawi. Fanazalal muslimuna ila janbi qaryati Mu'tah. Kemudian kaum muslimin turun. Barakallahu fikum, turun ke kampung yang dikenal kampung Mu'tah tadi itu. Warum ala qaryatin yuqalu laha Masyarif. Kemudian tentara Romawi mereka juga mulai maju. Berada di kampung namanya Masyarif. Summal taqau, kemudian mereka langsung bertemu, berjumpa. Faqatalu qitalan 'azima. Bayangkan nih. Mereka langsung melakukan peperangan yang sangat besar. Istilahnya berkecamuk peperangan itu. Paham ya? Tahu sendiri kalau perang pakai pedang bagaimana? Ya suaranya kayak gitu, tapi ngeri. Paham ya? Dekat-dekatan, langsung dekat itu ya. Jadi kalau kena ya bismillah. Paham ya? Ada yang tertebas lehernya, kemudian ada yang kena tangannya. Yang jelas peperangan yang seperti inilah yang istilahnya lebih mengerikan. Nah, kalau perang jarak jauh pakai tembak sniper zaman sekarang kan jarak jauh. Ya enggak? Itu pun bisa dikatakan mengerikan juga dengan teknologi yang canggih tadi. Wa illa kalau perangan langsung berdekatan itu tambah ngeri lagi. Dekat. Kalau jarak jauh kan masih bisa membidik, ya enggak? Masih bisa berhati-hati, sembunyi kalau jarak jauh. Kalau dekat gimana coba? Harus keahliannya. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau memang masya Allah pandai memainkan pedang gitu ya. Jadi masya Allah dia kalau duel 1 lawan 1 menang, bersamaan juga menang. Diberi barakallahu fikum kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qutila amirul muslimin Zaid bin Haritsah. Dan amirul mukminin atau amirul muslimin, pemimpin kaum muslimin waktu itu dibunuh. Siapa itu? Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Warraya fi yadi, dalam kondisi bendera berada di tangannya. Fatanawalaha Ja'far, kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wa nazala an farasin lahu syakra, kemudian beliau pun turun dari dari kudanya. Kuda itu syakra, itu kuda yang ada warnanya pirang. Syakra itu pirang. Ya, warnanya kayak ada jingga-jingga kemerahan itu. Pirang. Namanya itu syakra. Antum nanti cek di kamus, artinya pirang. Fa'aqaraha, kemudian barakallahu fikum, akhirnya menundukkannya. Wa qatala hatta quti'at yaduhul yumna. Langsung barakallahu fikum? Langsung beliau berperang dan terputus tangan kanannya. Ditebas oleh musuh tadi itu, Ja'far bin Abi Thalib. Fa akhadha ar-raya bi yadil ukhra, kemudian langsung diambil bendera tadi dengan tangan yang satunya. Tangan apa berarti? Kiri. Kenapa kok segera diambil? Karena pemimpin itu kalau perang, itu kalau udah mati, meninggal pemimpinnya, benderanya jatuh, mereka anggap udah kalah gitu loh. Jadi jangan sampai bendera ini jatuh, tanahnya jangan sampai. Jadi begitu tertebas tangan kanan, langsung diambil tangan kirinya. Dalam keadaan berkibar terus. Karena kalau berkibar terus, itu pasukan itu akan semangat lagi gitu loh. Paham ya? Ternyata kita lihat lagi, fakutiyat aidho, ternyata tangan kirinya pun juga tertebas, potong juga sama musuh tadi itu. Allahul musta'an. Fahtadana ar-rayah, kemudian beliau mendekap ya,
mendekap itu merangkul rayah. Jadi bagaimana caranya bisa mengambil bendera tadi itu. Tapi ternyata tebas juga sama musuhnya. Summa qutila ridwanhu an 33 sanah ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih usia beliau 33 tahun. Masih muda. Usia beliau berapa? 33 tahun. Masya Allah. Ya seusia anak kurang lebihnya. Paham ya? Dalam kondisi Masya Allah mati syahid perang Mu'tah. Nah, berapa tadi? Luka-lukanya berapa tadi? 90 luka kurang lebihnya. Allah musta'an. Masya Allah mati syahid ini ya. Tangan kanannya putus, pegang tangan kiri. Tangan kiri putus, berusaha untuk merangkul, mendekap bendera tadi. Ternyata tebas dari belakang juga. Allahul musta'an. Kita lihat lagi berikutnya. Langsung siapa yang ambil benderanya? Fa akhadar rayah Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Akhirnya bendera pun langsung diambil oleh Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Masya Allah, masih berjalan terus ini. 3.000 lawan berapa tadi? 200.000 bayangkan. 100.000 aja udah buahnya, ini 200.000. Tapi nanti taktik untuk apa? Menyerang balik biar mereka ketakutan yang dibikin oleh Khalid bin Walid nanti. Yang kanan, yang sayap kanan, pindah sayap kiri. Sayap pindah. Jadi kelihatannya itu banyak, kelihatan dilihat dari lawan itu kayak banyak bantuan, padahal ya satu aja. Paham ya? Jadi kayak serang-seling ini ya. Kanan kiri. Jadi kelihatannya itu kayak ada bantuan dari belakang. Kita lihat nanti. Wa talawwama ba'da talawwum, sempat ragu dan bimbang. Abdullah bin Rawaha sempat ragu dan bimbang. Talawwama itu taraddada, Bapak kita lihat talawwama taraddada, ragu dan bimbang. Ya namanya 3.000 lawan 200.000 bayangkan itu. Nah, kita lihat lagi. Kemudian berikutnya bagaimana? Summa sammama, kemudian langsung apa? Sammama, kuat kembali, tangguh kembali. Jadi awal mulai sempat bimbang, kemudian sempat apa? Bimbang, akhirnya apa? Kuat kembali, tangguh kembali. Wa qatala hatta qutil, dan beliau pun langsung berperang hingga beliau terbunuh. Abdullah bin Rawaha ada 3. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Inilah yang 3 pemimpin besar yang terbunuh saat itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kemudian setelah Abdullah bin Rawaha, siapa yang megang benderanya? Fayuqal inna Sabit bin Akram. Ada orang namanya Sabit bin Akram. Ada sahabat yang lain namanya Sabit bin Akram, walaupun enggak ma'ruf. Akhadar rayah, langsung ngambil bendera. Wa aradal muslimun an yu'ammiru alaihim fa'aba. Kaum muslimin pengen menjadikan Sabit bin Akram menjadi pemimpin mereka, tapi beliau enggak mau beliau. Paham belum? Karena beliau ya mungkin merasa enggak pantas. Jadi beliau istilahnya tawadhu lah. Akhirnya siapa yang megang? Siapa yang melanjutkan? Fa akhadar rayah Khalid bin Walid. Karena Sabit bin Akram tadi enggak mau jadikan pemimpin, akhirnya bendera dipegang oleh siapa? Khalid ibn Walid. Nah inilah 6 sahabat yang mulia yang sangat luar biasa. Kita lihat. Kata beliau, fanhaza bil muslimin wa talattafa. Karena begitu dahsyatnya peperangan dan tidak mungkin untuk melawan dan menghabiskan mereka, akhirnya apa? Akhirnya beliau Khalid bin Walid, barakallahu fikum, mengajak berkumpul kaum muslimin. Wa talattafa, dan berlemah lembut dengan mereka untuk apa? Balik, pulang lagi. Mundur istilahnya. Mengajak mundur karena pasukannya luar biasa, 200.000. Itu pun apa? Bayangkan, 3.000 melawan 200.000 yang meninggal dari kalangan kaum muslimin kurang lebihnya 12 orang. Mereka banyak mereka. Masya Allah. Kita lihat sini. Hatta khalasal muslimun minal adu, sampai apa? Sampai kaum muslimin terlepas dari apa? Musuh. Jadi diajak mundur. Diajak menyelamatkan. Fa fatahallahu ala yadayhi, akhirnya Allah telah memberikan kemenangan melalui tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya tangannya Khalid bin Walid. Dikondisikan. Awal mulanya sempat berkecamuk perangnya. Tapi kan enggak memungkinkan untuk melawan sebanyak itu. Paham ya? Sempat mundur nih ya, mundur. Kama akhbar bidzalika kulli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alladziina bil Madinah yauma idzin, sebagaimana yang Rasulullah kabarkan semuanya tentang hal tersebut kepada para sahabatnya yang waktu itu di Madinah. Na'am wa huwa qa'imun 'alal mimbar, dalam kondisi beliau berdiri di atas mimbar. Khutbah menjelaskan tentang apa?
kejadian Ghazwat Mu'tah. Fana'a ilaihimul umara wahidan. Akhirnya beliau berbelasungkawa. Beliau berbelasungkawa kepada mereka para pemimpin tadi yang gugur wahidan satu persatu. Wa'inahu tadrifan sallallahu alaihi wasallam, dan kedua matanya berlinang. Apa itu berlinang? Menangis, keluar air matanya. Karena Rasulullah tahu benar. Tahu betul siapa itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulanya kan. Kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Rawahah, Masya Allah. Itu orang-orang pilihan semua itu. Akhirnya beliau khutbah menjelaskan di mimbar, berbelasungkawa terhadap mereka semuanya yang telah meninggal gugur tadi itu dalam kondisi kedua matanya berlinang. Wal hadis sahih, hadisnya dalam sahih apa? Bahwa itu Sahih Bukhari. Kisahnya dalam Sahih Bukhari. Wa ja'alail, kemudian datanglah malam, fakaffal kuffar anil qital. Akhirnya kalau orang-orang kufar pun berhenti dari peperangan malam. Kalau malam zaman saat itu, kalau malam ya perang itu jarang sekali karena gelap. Paham ya? Perang itu pakai lampu bahaya. Paham ya? Apalagi zaman sekarang atau pakai lampu. Alamat sudah. Karena kalau pakai lampu zaman sekarang ini, kalau perang pakai lampu, itu mereka senjatanya lengkap. Sniper dari jauh ada cahaya. Makanya kalau perang itu biasanya menggunakan taktik apa? Memang gelap dalam peperangan itu. Cahaya-cahaya enggak diperbolehkan. Kalau zaman waktu itu ketika malam biasanya istirahat. Paham ya? Nah, kalau zaman sekarang karena alat-alat yang canggih tadi malam pun perang juga. Paham ya? Bagaimana caranya? Malam pun perang juga. Kalau zaman waktu itu kan kalau malam gelap. Ini lihat ini. Wa ja'al lail fakaffal kuffar anil qital. Datanglah malam hari kemudian orang kufar menahan dari peperangan. Wa ma'a kasrati hadzal adu, dan bersamaan banyaknya musuh tersebut 200.000. Wa qillati adil muslimin binisbati ilaihim, dan sedikitnya jumlah kaum muslimin dinisbahkan jumlah mereka 3.000 banding berapa tadi? 200.000. Lam yuqtal minal muslimin khalqun katsir, masyaallah. Dari kalangan kaum muslimin tidak terbunuh. Na'am barakallahu fikum, tidak terbunuh banyak. Alama dzakarahu ahlus siyar, sebagaimana disebutkan oleh ahlus sejarah. Fa innahum lam yadhkuru fima sammau illa nahwal 'asharah. Ini penting ini. Maka sesungguhnya mereka tidak menyebutkan terhadap apa yang mereka namakan yang gugur tadi itu kecuali kurang lebihnya 10 orang. Sebutkan dalam sejarah yang lain 12. Paham ya? Nah, di antara Sirah Ibnu Hisham itu bagus juga. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu biasanya disebutkan nama-namanya biasanya. Yang tebal itu ya. Ayo na'am. Wa karal muslimun raji'in, akhirnya kaum muslimin pun bangkit pulang. Wa waqallahu syarral kafarah, dan Allah Taala menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari kejelekan orang-orang kafir. Walahul hamdu wal minnah, hanya milik Allah segala pujian dan juga karunia. Illa anna hadil ghazwah kanat irhasan lima ba'daha min ghazwatir Rum. Masyaallah. Kata beliau, akan tetapi sesungguhnya peperangan ini merupakan irhasan semacam jembatan. Jembatan atau semacam mukaddimah terhadap tragedi yang setelahnya, yaitu perang Romawi. Lebih besar lagi. Paham ya? Na barakallahu fikum. Wa irhaban li ada'illahi wa rasulih, dan juga bentuk apa? Membikin mereka lari. Siapa? Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ketakutan 3.000 lawan 200.000, berani loh. Masya Allah. Yang terbunuh dari kalangan muslimin berapa tadi? Sekitar 12. Dan mereka lebih banyak lagi mereka. Paham ya? Nah, nanti barakallahu fikum, perang Romawi ini lebih besar lagi. Kalau Romawi sekarang ma'rufnya, nah barakallahu fikum, negara Italia. Italia itu ma'rufnya ya, Romawi. Waktu itu rajanya Herakles, Azimir Rum, pembesar Romawi. Herakles. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya, nah barakallahu fi Heraklius. Paham ya? Ada yang mengatakan Hercules, tapi yang tepat ulama alam yang ma'ruf yang ana sembah itu diterjemahkan, orang-orang terjemahkan itu Heraklius itu. Heraklius. Kalau bahasa Arabnya Herakles pembesar Romawi. Naam.
Jadi sudah kita selesaikan peperangan yang dikenal perang apa tadi? Perang Mu'tah. Ingat-ingat ya kejadiannya, bulan apa, tahun berapa, berapa jumlahnya, kemudian korban dari kaum muslimin berapa, dan perbandingan musuh dengan kaum muslimin berapa jumlahnya, itu penting. Kemudian siapa saja yang gugur di medan peperangan yang paling menonjol dan nampak, dan juga pemimpin yang paling bisa dikatakan di situ memiliki keutamaan yang sangat besar, itu juga dikondisikan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Na'am barakallahu fikum. Adapun tragedi perang yang berikutnya yang kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa, itu Fatu Makkah pada pertemuan yang akan datang. Karena Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Nanti Fatu Makkah ini lebih seru lagi. Serunya karena apa? Karena orang-orang yang semula hijrah Madinah langsung datang berbondong-bondong ke Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat itu turun mengenai Fatu Makkah. Langsung di Mekah ada yang kocar-kacir lari, ada yang sembunyi sembunyi di sekitar Ka'bah juga ada juga. Wah, intinya mereka ketakutan. Paham ya? Karena kondisinya ketika orang-orang yang hijrah ke Madinah pulang ke Makkah lagi, sama semangat lagi. Diberi kemenangan, mereka pun takut lari. Paham ya? Ada yang langsung syahadat, masuk Islam. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.